Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah zaman dari zaman yang gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Aji Zikri, Naila Safa dan Saiful Anwar akan menjelaskan tentang desain syariah kontrak. Dalam mendesain sebuah akad syariah ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam memenuhi kebutuhan nasabah ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah objek. Apabila seorang nasabah membutuhkan objek berupa barang, maka kita tinjau dari barang tersebut. Apakah barang tersebut sudah siap ataupun sedang dalam proses pembuatan. Apabila barang tersebut sudah siap, maka pembiayaan yang tepat adalah akad murabahah, di mana akad murabahah ini terjadi secara langsung antara si penjual dan pembeli. Namun, apabila barang tersebut belum siap, maka kita tinjau dari segi waktunya. Dari segi waktunya dalam memproses barang tersebut. Apakah dalam prosesnya berjangka waktu panjang ataupun lambat. Apabila berjangka waktu cepat, maka proses atau akad dalam pembiayaan yang tepat adalah akad salam, di mana seorang nasabah membayarkan dalam satu kali pembayaran secara mutlak atau secara keseluruhan. Dan apabila pembayaran tersebut berjangka waktu panjang, maka pembiayaan atau akad yang tepat adalah akad istisna, di mana seorang nasabah membayarkan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Namun, apabila seorang nasabah tidak membutuhkan barang tetapi melainkan jasa, maka konsep atau akad pembiayaan yang tepat adalah akad ijarah. Yang kedua adalah kegunaan barang ataupun jasa. Apabila seorang nasabah menggunakan jasanya atau menggunakan jasanya untuk kebutuhan produktif ataupun konsumtif. Apabila seorang nasabah melakukan kegiatan produktif, maka kita tinjau dari 2 hal. Yang pertama adalah investasi dan modal kerja. Yang pertama adalah modal kerja. Jika seorang nasabah memiliki kontrak kerja dengan pihak ketiga dan bergerak dalam bidang konstruksi, akad yang tepat adalah akad istisna. Karena dalam proses pembuatan barang konstruksi dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Dan apabila nasabah bergerak dalam bidang penggadaian, akad yang diberikan kepada bank syariah adalah akad mudharabah, di mana seorang nasabah menggadaikan barangnya, kemudian bank memberikan kebutuhan atau uang kepada nasabah tersebut. Sebelum meminjamkan uangnya, bank harus menyelidiki apakah kegiatan yang akan dilakukan oleh nasabah tersebut. Apakah seluk-beluk atau usaha, ataukah mampu atau tidaknya seorang nasabah membayarkan atau mengembalikan uangnya kepada bank. Dan jika seorang nasabah tidak memiliki kontrak kerja, maka kita tinjau dari segi waktu untuk memproses barang tersebut. Jika proses waktunya cepat, maka akad yang cocok adalah akad salam, di mana seorang nasabah membayarkan langsung secara satu kali dengan full pembayaran. Dan apabila waktunya lama, maka akad yang tepat adalah akad istisna, di mana seorang nasabah membayarkan uangnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Teknik kedua yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami kemampuan nasabah. Dalam hal ini perlu diperhatikan adalah dari sisi highly predictable-nya, yaitu apakah sumber pendapatan nasabah sangat dapat diprediksikan atau tidak. Jika sumber pendapatan nasabah highly predictable, faktor berikutnya yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk pekerjaan konstruksi atau untuk pengadaan barang. Jika untuk pekerjaan konstruksi, maka pembiayaan yang diberikan itu adalah pembiayaan istisna. Namun jika untuk pengadaan barang, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah.
kecuali produksi untuk usaha kecil. Jika sumber pendapatan nasabah tidak termasuk ke dalam kategori highly profitable, faktor yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk ready stock atau good in process. Jika untuk ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudorobah. Namun, jika untuk good in process, harus dilihat lagi dari segi waktu proses barangnya. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Baik, saya akan menyampaikan tentang memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Teknik ketiga yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Nah, hakikat dari analisis terhadap kebutuhan sumber dana pihak ketiga ditunjukkan untuk mendapatkan satu kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan dan tertutupi oleh pembiayaan dari debitur. Nah, yang kedua ini kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberikan kepada pemegang dana dapat dana dapat ditutupi oleh pembayaran cash in dari debitur. Selanjutnya, tentu saja hal ini lebih mudah dan menguntungkan bank karena lebih leluasa dalam mencari sumber pendanaan dana pihak ketiga. Dalam hal tidak ada grace period, bank dapat mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu dengan pembayaran installment atau tidak. Apabila pembayaran dilakukan tidak secara installment, bank dapat menggunakan pembiayaan murabaha nakdan atau tunai sekaligus di akhir masa perjanjian. Nah, apabila pembayaran debitur dilakukan dengan installment, bank dapat menggunakan pembiayaan murabaha muajjal. Nah, dan untuk memenuhi dua hal, yaitu apakah pembayaran debitur dilakukan secara bulanan atau tidak. Apabila debitur melakukan installment secara bulanan, ya berarti bank dapat memberikan keuntungan bagi hasil kepada deposan secara bulanan juga. Dan untuk sumber pendanaan tersebut, bank dapat menggunakan mudorobah mutlaqah. Nah, sebagai sumber pendanaan bagi pembayaran kepada debitur tersebut. Namun, jika pembayaran tidak dilakukan secara bulanan, maka bank dapat menggunakan sumber dana mudorobah muqayyadah. Ya. Dalam hal cash out bank, faktor yang harus diperhatikan adalah apakah berbentuk lump sum atau tidak. Nah, jika berbentuk lump sum, faktor selanjutnya yang akan dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk kebutuhan barang atau jasa. Nah, jika untuk kebutuhan barang, faktor yang harus dianalisis adalah apakah barang tersebut termasuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabaha. Namun, jika berbentuk goods in process, maka harus dilihat lagi dari segi waktu proses barang. Nah, jika kurang dari 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Nah, jika untuk memenuhi kebutuhan jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.
Namun, jika pembiayaan tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa, melainkan penyertaan modal atau syirkah, maka faktor berikutnya yang harus diperhatikan adalah apakah syirkah tersebut berbentuk sindikasi atau tidak. Nah, yang dimaksud dengan sindikasi adalah kelompok investor yang bekerja sama untuk membiayai suatu proyek. Jika berbentuk sindikasi, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan musyarakah. Namun jika tidak berbentuk sindikasi, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah jika cash out bank tidak berbentuk lump sum melainkan termin. Faktor yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Nah, jika untuk memenuhi kebutuhan barang, faktor selanjutnya yang harus diperhatikan adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika barang tersebut termasuk goods in process, harus dilihat lagi dari segi waktu proses barang. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun jika lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Nah, jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah. Namun, jika pembiayaan tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa, melainkan penyertaan modal syirkah, faktor berikutnya yang harus diperhatikan adalah apakah syirkah tersebut berbentuk sindikasi atau tidak. Jika berbentuk sindikasi, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan musyarakah. Namun jika tidak berbentuk sindikasi, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah. Keempat, yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami akad fikih yang tepat. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penerapan sebuah transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Baik itu dilarang karena haram ataupun selain zatnya yang mengandung riba ataupun gharar, maupun karena tidak sah akadnya karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat, ataupun terjadi juga ta'alluq, atau juga terjadi dua akad dalam suatu transaksi secara bersamaan. Di sisi lain, penerapan sebuah akad pada suatu transaksi juga harus memperhatikan karakteristik dari akad yang dimaksudnya, yaitu apakah akad tersebut termasuk ke dalam kategori akad tabaru atau akad ijarah. Jika termasuk ke dalam akad tabaru, bank tidak boleh atau tidak bisa meminta kompensasi dari nasabah terhadap pelaksanaan transaksi. Sebaliknya, jika termasuk akad ijarah, pihak bank boleh atau berhak memperoleh kompensasi dari nasabah terhadap pelaksanaan transaksi tersebut. Ada 4 teknik yang perlu dilakukan dalam memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah objek. Yang pertama adalah objek. Apabila objek pembayaran yang dibutuhkan nasabah adalah berupa barang, harus dilihat dari sisi apakah barang tersebut ready stock atau goods in process. Apabila barang tersebut ready stock, maka pembiayaan yang layak yang diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah. Yang bersangkutan besar, harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan ada beberapa syarat dalam murabahah. Yang pertama adalah mengetahui harga pokok,
yang kedua mengetahui kepentingan, mengetahui keuntungan, dan yang ketiga adalah harga pokok dapat diukur, ditimbang, dan dihitung. Namun, apabila barang tersebut sedang dalam proses, maka kita tinjau dari segi waktu untuk memproses barang tersebut. Apakah lama atau cepat? Jika prosesnya pendek atau cepat, maka pembiayaan yang tepat adalah akad salam. Akad salam adalah jual beli dengan sistem pesanan yang artinya pengiriman barang tidak secara langsung pada waktu pemesanan, tetapi ditunda pada waktu tertentu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam pembayaran akad salam dilakukan di awal dan pengiriman barang dilakukan di akhir. Namun, apabila barang yang dibawa tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah dibuat, maka pihak yang menerima barang berhak mengembalikan barang tersebut kepada pembuatnya. Dalam perbankan syariah, salam merupakan suatu akad jual beli layaknya murabahah. Perbedaan mendasar hanya terletak pada pembayaran serta penyerahan objek yang diperjualbelikan. Dalam akad salam, pembeli wajib menyerahkan uang modal di awal atas objek yang belinya. Lalu barang diserah terimakan dalam kurun waktu tertentu. Aplikasi akad salam dalam bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah adalah sebagai penjualnya. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Contoh salam, seorang petani memerlukan dana sekitar 2 juta rupiah untuk mengolah sawahnya seluas 1 hektar. Ia datang kepada bank dengan mengajukan permohonan dana untuk keperluannya itu. Setelah ditelitanya, bank memberikannya. Akhirnya bank melakukan akad bai'us salam dengan petani atau dengan nasabah tersebut, di mana bank akan membeli gabah, misalnya dari jenis tertentu dari petani untuk jangka waktu 4 bulan sebanyak 2 ton dengan harga 2 juta. Namun pada saat jatuh tempo, petani harus menyetorkan gabah yang dimaksud kepada bank. Jika bank tidak membutuhkan gabah untuk keperluannya sendiri, bank dapat menjualnya kepada pihak lain atau meminta petani mencarikan pembelinya dengan harga yang lebih tinggi, dan akan mendapatkan keuntungan salam. Namun jika waktunya lama, maka akad yang diberikan kepada nasabah adalah akad istisna, yang nasabah baru akan mampu menyelesaikannya dengan melakukan beberapa kali pembayaran. Istisna sendiri adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu ke pihak yang kedua. Dalam istisna, pemesanan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesannya. Dan pembayaran dalam akad istisna biasanya dilakukan dalam beberapa kali pembayaran sesuai dengan perjanjian. Contoh dari istisna adalah pembayaran rumah. Sesuai dengan keinginan sesuai dengan nasabah atau orang yang ingin membuat rumah. Misalnya dia ingin membuat rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, maka orang yang memesan rumah bisa memesan kepada pihak yang membuat rumah tersebut. Dan karena kebanyakan rumah itu memiliki harga yang mahal, maka dilakukan dengan cicilan. Namun apabila objek yang dibutuhkan nasabah bukan berupa barang, tetapi berupa jasa, maka akad yang tepat yang diberikan kepada bank kepada nasabah adalah akad ijarah. Yang kedua adalah kegunaannya. Hal kedua yang harus kita lihat untuk memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah dari sisi kegunaan barang atau jasa yang dibutuhkan. Adalah dari segi kegiatan nasabah tersebut, apakah produktif ataukah konsumtif. Apabila produktif, maka harus kita lihat dari segi barang tersebut, apakah digunakan untuk modal kerja atau investasi.
Yang pertama adalah modal kerja. Jika kegunaan barang atau jasa tersebut digunakan untuk modal kerja, maka harus dilihat apakah nasabah telah mempunyai kontrak dengan pihak ketiga atau tidak. Jika nasabah telah mempunyai kontrak, yang harus ditelaah adalah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaian barang. Jika untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran yang tepat, pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah adalah akad istisna kepada seorang nasabah. Kenapa dalam konstruksi dilakukan akad istisna? Karena kebanyakan dari barang konstruksi memiliki bahan-bahan yang sukar untuk dibuat, yang sukar untuk dicari bahannya dan memiliki harga yang tinggi. Dan karena istisna adalah proses pemesanan, maka sebuah perusahaan konstruksi mendesain barangnya, panjangnya berapa dan lebarnya berapa, dan akhirnya minta dibuatkan oleh produsen. Maka akad istisna adalah akad paling cocok untuk kegiatan produksi, untuk kegiatan konstruksi. Namun jika untuk penggadaian barang, hal yang diberikan kepada nasabah dari bank syariah adalah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktifnya. Akad dimaksud pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamnya bisa dilunasi. Namun jika nasabah ternyata belum mempunyai kontrak dengan pihak ketiga, maka hal yang harus kita lihat adalah barangnya. Apakah barangnya ready stock atau tidak? Jika barangnya ready stock, pembiayaan yang tepat adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah skema yang berdasarkan selisih harga dengan harga jual yang menjadi keuntungan. Murabahah ini menjadi favorit di lembaga keuangan syariah. Karena banyak nasabah dari syariah ini sebagian besar melakukan transaksi murabahah yang memiliki 3 keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan langsung diketahui, yang kedua marginnya fix, dan yang ketiga memiliki risiko kecil. Namun apabila barangnya belum siap proses atau sedang dalam proses, maka kita tinjau dari segi waktunya. Apabila waktunya cepat, maka akad yang dipakai adalah akad salam. Namun bila akadnya lama, yang dipakai adalah akad istisna. Yang kedua adalah investasi. Dalam hal jika kegunaan barang atau jasa tersebut digunakan untuk investasi, yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk ready stock atau good in process. Jika untuk ready stock, faktor selanjutnya yang harus dilihat apakah barang tersebut berjangka waktu panjang atau tidak. Jika waktunya panjang, maka pembiayaan yang tepat adalah pembiayaan IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. IMBT adalah sewa menyewa barang antara bank atau muajir dengan penyewa, mustajir, yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir. IMBT adalah campuran dari akad al-bai' wa Ijarah Muntahiyah Bitamlik, yang merupakan 2 buah akad yang digabungkan menjadi satu. Dalam konteks perbankan syariah masa kini, IMBT diadopsi oleh leasing sehingga praktiknya di lapangan hampir sama. Adapun bentuk alih kepemilikan Ijarah Muntahiyah Bitamlik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hibah di akhir periode. Yang kedua, harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga adalah harga dalam periode sewa, yaitu ketika membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga tersebut. Yang keempat adalah bertahap
periode sewa dilakukan secara bertahap. Namun jika jangka waktunya pendek, pembiayaan yang tepat adalah pembiayaan murabahah. Jika pembiayaan investasi tersebut bukan dimaksudkan untuk ready stock atau barang yang sudah siap, tetapi melainkan goods in process atau sedang dalam proses, maka harus dilihat lagi dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu pendek atau panjang. Jika panjang, maka akad yang tepat adalah istisna, dan jika pendek adalah akad salam. Apabila kegunaan pembiayaannya yang dilakukan nasabah bukan kegiatan produktif, melainkan kegiatan konsumtif, hal yang dilihat adalah dari siapakah pembiayaan tersebut, barang ataukah jasa. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut ready stock ataupun sedang dalam proses. Jika sudah diproses atau sudah siap, maka akad yang tepat adalah akad murabahah. Namun jika barangnya belum siap, maka kita tinjau dari segi waktunya, lama atau cepat. Jika cepat adalah akad salam, dan jika lama adalah akad istisna. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya teknik kedua yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami kemampuan nasabah. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah dari sisi highly predictable, yaitu apakah sumber pendapatan nasabah sangat dapat diprediksikan atau tidak. Jika sumber pendapatan nasabah highly predictable, faktor berikutnya yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika sumber pendapatan nasabah highly predictable, faktor berikutnya yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk pekerjaan konstruksi atau untuk pengadaan barang. Nah, jika untuk pekerjaan konstruksi, barang yang diberikan adalah pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna, yang dimana pembiayaan istisna itu adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan ya, dan disepakati antara pemesan dan si pembeli. Namun jika untuk pengadaan barang, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah, yang dimana mudharabah itu kan adalah kerjasama antara dua atau lebih dari pihak, di mana pemilik modal itu mempercayakan kepada pengelola dengan sejumlah modal dengan suatu perjanjian di awal. Nah, kecuali produksi usaha yang kecil gitu, jika sumber pendapatan nasabah tidak termasuk ke dalam kategori highly predictable, maka selanjutnya harus dilihat lagi apakah pembiayaan tersebut itu untuk ready stock atau barang yang tersedia, atau pembiayaan tersebut untuk good in process, atau good in process itu artinya sedang dalam proses. Jadi gitu. Nah, jika untuk ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan bentuk mudharabah, yang dimana tadi itu mudharabah yang artinya itu kerjasama antara dua pihak atau lebih. Nah, namun jika untuk good in process, harus dilihat lagi dari segi waktu proses barangnya. Nah, jika kurang dari 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Pembiayaan salam itu pembiayaan yang dengan prinsip syariah menggunakan akad jual beli dengan penangguhan pengiriman oleh penjual, dan pelunasannya itu dilakukan segera dan pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat yang tertentu. Namun jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna, yang dimana istisna itu artinya jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pembeli dan juga penjual. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saiful Anwar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, ada suaranya nggak? Ada, silakan dilanjutkan Saiful Anwar materinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Nah, hakikat dari analisis terhadap kebutuhan sumber dana pihak ketiga ditunjukkan untuk mendapatkan yang pertama itu kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank atau bisa disebut kas keluar bank. Dalam memberikan pembiayaan dapat tertutupi oleh pembiayaan cash in dari debitur. Nah, yang kedua ini kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberikan kepada pemegang dana atau juga pihak ketiganya dapat ditutupi oleh pembayaran cash debitur. Nah, maka berdasarkan dua tujuan tersebut dalam memahami karakteristik sumber dana ketiga, bank harus melakukan analisis arus kas baik dari sisi cash in bank berarti juga sebagai cash out debitur dan arus kas dari sisi cash out bank berarti juga sebagai cash in debitur. Nah, dalam hal ini cash in bank atau juga cash out nasabah, faktor yang harus diperhatikan apakah berbentuk grace period atau tidak. Nah, kita pahami dulu apa itu grace period. Ya. Grace period adalah tenggang waktu yang diberikan bank kepada debitur untuk tidak melakukan pembayaran cicilan sampai waktu tertentu. Nah, contohnya begini. Pada tanggal 1 Maret 2019, Bank Syariah memberikan pembiayaan kepemilikan mesin penggilingan ayam. Nah, kepada si Ahmad. Nah, Ahmad ini memproyeksikan bahwa mesin tersebut baru dapat memberikan manfaat ekonomi setelah 3 bulan mendatang. Sehingga ia meminta kepada bank untuk memberikan penangguhan cicilan pertama dilakukan pada tanggal 1 Juni 2019. Nah, dan Bank Syariah menyetujuinya. Nah, tenggang waktu antara tanggal 1 sampai dengan 1 Juni, ya, inilah yang disebut dengan grace period. Nah, jika ada grace period, konsekuensi yang diterima bank adalah bank tidak akan mendapatkan cash in dari debitur selama masa. Dengan demikian, bank juga tidak mampu untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah atau penyimpan dana. Nah, oleh sebab itu, bank perlu melihat lebih lanjut. Apabila ada masa tenggang waktunya, yaitu bank harus mencermati apakah pembayaran ini dilakukan secara cicilan atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak dengan secara cicilan, berarti debitur hanya akan melakukan pembayaran 1 kali saja, yaitu di akhir masa pembiayaan. Tentunya model pembayaran seperti ini sangat memiliki tingkat resiko
risiko yang tinggi sehingga lebih baik bank memutuskan untuk tidak memberikan pembiayaan apabila debitur menginginkan pembayaran dilakukan secara lump sum. Lump sum ini artinya uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu. Nah, di akhir di akhir kontrak. Nah, jika cicilan, ya tadi kan jika tidak cicilan, sekarang jika cicilan. Nah, berarti bank memungkinkan memberikan bagi hasil kepada deposan atau ya orang yang deposit gitu. Nah, sesuai dengan cicilan baik bulanan maupun non bulanan. Nah, oleh karena itu faktor selanjutnya yang diperhatikan adalah apakah pembayaran dilakukan secara bulanan atau tidak. Nah, jika bulanan, maka bank syariah menggunakan multiple akad. Ya, multiple akad ini adalah transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad baik secara timbal balik atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Nah, selanjutnya di dalam multiple akad ada beberapa yang akad seperti akad ijaroh dan akad lainnya. Nah, kenapa harus multiple akad gitu? Walaupun ada masa grace period, bank tetap mampu mendapatkan cash in dari debitur setiap bulannya. Nah, hal ini berarti juga bank mampu memberikan bagi hasil kepada deposan. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan multiple akad? Nah, multiple akad juga disebut sebagai akad murokab. Apa sih itu akad murokab? Akad murokab adalah akad gabungan yang terdiri dari dua akad atau lebih. Nah, contoh dari multiple akad yaitu ijarah bil istisna wal murabbah. Contohnya seperti ini. Bila si debitur menginginkan pembiayaan murabbah untuk pemesanan rumah tipe, misalkan contoh tipe 72 per 250 kepada bank, dan debitur baru akan melakukan pembayaran pertama atas rumah tersebut pada saat serah terima rumah. Maka pembayaran ini mempunyai konsekuensi adanya masa grace period atau masa tenggang, yaitu selama masa persetujuan pembiayaan atas pemesanan rumah tipe 72 per 250 tersebut. Nah, dan masa penyerahan rumah yang dipesan tersebut, untuk itu bank dapat mengatasi masa tenggang waktunya dengan cara melakukan kontrak tambahan, yaitu kontrak ijaroh. Ya. Nah, dalam kontrak ijaroh tersebut, debitur bertindak beri pekerjaan rumah yang sesuai dengan yang mendapat tugas tersebut. Dan atas kontrak ijaroh ini, pelaku pihak yang menyewakan bank berhak mendapatkan setiap bulannya secara lebih jelas, contoh akad murokab. Ya. Namun jika pembayaran tidak dilakukan secara bulanan, maka bank dapat menggunakan sumber dana mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah muqayyadah itu adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal atau sahibul mal. Nah, dengan pengelolaan. Nah, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya, sumber dana yang hanya dapat digunakan pada waktu, tempat, dan objek tertentu. Nah, dalam hal cash in bank, ya, tidak berbentuk grace period, berarti sejak masa pembiayaan berlangsung, pihak bank
akan langsung mendapatkan cicilan pembayaran dari debitur. Nah, tentu saja hal ini mudah dan menguntungkan bank karena lebih leluasa dalam mencari sumber pendanaan dana pihak ketiga. Nah, dalam hal tidak ada tenggang waktu, bank dapat mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu dengan pembayaran cicilan atau tidak. Apabila pembayaran dilakukan tidak secara cicilan, bank dapat menggunakan pembayaran murabah muajjal. Murabah muajjal ini tunai sekaligus di akhir masa perjanjian. Apabila pembayaran debitur dilakukan dengan cicilan, bank dapat menggunakan pembayaran murabah taksis. Dan untuk memenuhi pembayaran tersebut, bank dapat mengelompokkan ke dalam dua hal, yaitu apakah pembayaran debitur dilakukan secara bulanan atau tidak. Nah, apabila debitur melakukan cicilan secara bulanan, ya berarti bank dapat memberikan juga, dan untuk sumber pendanaan tersebut bank dapat menggunakan sebagai sumber pendanaan bagi pembayar kepada debitur. Namun jika pembayaran tidak dilakukan secara bulanan, maka bank dapat menggunakan sumber dana mudharabah muqayyadah. Nah, selanjutnya dalam hal cash out bank, faktor yang harus diperhatikan ini adalah apakah berbentuk lump sum ya atau tidak. Nah, jika berbentuk lump sum, faktor selanjutnya yang dilihat adalah apakah pembayaran tersebut untuk kebutuhan barang atau jasa. Nah, jika kebutuhan barang, faktor yang harus dianalisis atau faktor yang harus kita pahami gitu adalah apakah barang tersebut termasuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun jika berbentuk goods in process, harus dilihat lagi dari segi waktu proses barang. Jika berjangka waktu pendek, pembiayaan yang diberikan adalah akad salam. Untuk materi yang terakhir yaitu teknik keempat, yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami akad fikih yang tepat. Penerapan sebuah akad pada suatu transaksi juga harus memperhatikan karakteristik dari akad yang dimaksud, yaitu apakah akad tersebut termasuk ke dalam kategori akad baru atau akad ijarah. Atau dengan kata lain, dari hasil identifikasi ini kita akan memperoleh kepastian mana akad yang bisa diharapkan kompensasinya dan mana akad yang tidak bisa diharapkan. Seperti yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, penerapan sebuah transaksi tidak boleh bertentangan dengan Islam, dengan syariat Islam. Baik dilarang karena haram selain zatnya, yaitu mengandung tadlis, ihtikar, bai najasi, gharar, dan juga riba, maupun karena tidak sah akadnya, yaitu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Tadi yang dimaksud dengan tadlis itu adalah suatu bentuk penipuan dalam berdagang, yang merupakan ketidakjujuran seorang pedagang kepada pembeli. Dan tadi juga ihtikar itu artinya menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Lalu ada gharar. Gharar itu artinya keraguan atau tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Contohnya adalah jual beli tanah yang masih terpendam di dalamnya kacang tanah, wortel, bawang, dan lain-lain. Dan juga riba. Riba itu adalah kan tambahan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu. Contohnya 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum yang berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. Lalu dan juga terjadinya ta'aluk. Ta'aluk itu artinya akad pertama akan tergantung pada akad kedua.
Hal ini tentu akan menimbulkan tidak terpenuhinya rukun akad, yaitu objek, sehingga menjadi tidak sah. Contohnya seperti saat bunga menjual tanah kepada mawar dengan harga sekian, yang wajib dilunasi dengan jangka waktu 12 bulan. Lalu terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan. Nah, di sisi lain, penerapan sebuah akad pada suatu transaksi juga harus memperhatikan karakteristik dari akad yang dimaksud, yaitu apakah akad tersebut termasuk dalam kategori akad baru. Bank tidak boleh atau tidak bisa meminta kompensasi dari nasabah terhadap pelaksanaan suatu transaksi tersebut. Akad baru itu maksudnya akad hibah yang tidak atau bukan bersifat komersil dan memiliki tujuan untuk tolong-menolong di antara para peserta. Lalu sebaliknya, jika masuk akad ijaroh, maka bank berhak memperoleh kompensasi dari nasabah terhadap pelaksanaan transaksi. Nah, ijaroh itu kan artinya mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada para moderator yang telah berusaha menjelaskan tentang makalah ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Mutuwali selaku dosen pembimbing yang telah memberi ilmu kepada kami semua. Marilah kita tutup presentasi pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.